Jangan lupa like, subscribe, and share. Alhamdulillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ikhwah filah yang sama-sama mengharap ridha Allah. Malam ini insya Allah, bismillah, kita akan bahas doa bagaimana untuk menenangkan pikiran, hati, jiwa kita. Namun sebagaimana biasa, sebelum kita mulai sama-sama kita doa kefahaman. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita doa kefahaman dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Fafahamnaha Sulaiman wa kullan ataina hukman wa ilma wa sakharna ma'a Dawudal jibala yusabbihna wa tayra wa kunna fa'ilin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Alhamdulillah. Jadi seringkali seorang yang sakit parah atau sakit menaun ini, seringkali mereka tidak bisa mengendalikan diri, tidak bisa menenangkan jiwanya. Jadi mereka seringkali ini mengalami mental block. Lalu pertanyaannya, bagaimana cara membuka mental block itu? Jadi yang perlu dipahami juga, mental block atau berprasangka buruk, bahasa Indonesianya, berprasangka buruk ini terbagi 3. Jadi pertama, berprasangka buruk kepada diri sendiri. Yang kedua, berprasangka buruk kepada orang lain. Dan yang ketiga, yang paling parah, berprasangka buruk kepada Allah. Jadi bagaimana mengatasi berprasangka buruk ini? Ayat atau doa apa yang dipakai? Jadi ayat ini ada di Al-Quran dan ada di hadis Nabi. Beberapa zikir-zikir yang maksur pun memakai ayat ini, memakai doa ini. Dan doa ini sangat dianjurkan Rasulullah untuk dibaca minimal 3 kali pagi sore. Jadi bagi orang-orang yang sulit sembuh atau berkali-kali diserang sihir atau berkali-kali mendapatkan musibah, atau hidupnya ini seperti roller coaster ya, orang bilang naiknya tinggi sekali, nanti turun sampai ke lembah, naik lagi. Seperti dalam penjelasan video-video saya yang dulu. Ini sekarang doanya. Jadi kita bahas dulu sebelum ke doanya. Tadi yang pertama, bagaimana permasalahannya adalah berprasangka buruk kepada diri sendiri. Berprasangka buruk kepada diri sendiri ini menunjukkan pesimis. Seringkali ratusan pasien ini mengatakan, Ustadz, tapi saya ini sudah sering ruqyah Ustadz. Bahkan Ustadz ini orang yang lebih ke 30. Apa bisa sembuh saya Ustadz? Ustadz ini aja sudah peruqyah yang ke-35. Masya Allah, sampai dihitung ke 35. Terus kemudian ada curhat lain, apa bisa sembuh Ustadz? Saya ini sudah sering pergi ke rumah sakit, ke dokter, minum obat macam-macam. Ini juga ada yang curhat seperti ini. Ini bentuk apa? Pesimis. Yaitu tadi apa? Berprasangka buruk kepada diri sendiri. Terus contoh lain itu kalau masalah, bukan hanya ayat ini, bukan hanya untuk sakit. Seringkali juga mungkin dalam kena tafrik, ada yang keluarganya sakit, ada yang satunya misalnya suaminya ini sering gagal dalam usaha, atau mungkin orang lain. Jadi doa ini juga bisa untuk dipakai untuk orang-orang yang sering gagal dalam usaha. Jadi nggak jarang dalam pasien saya ini puluhan orang juga kena efek dari sihir itu, sering gonta-ganti kerjaan. Seringkali ini dalam kehidupan. Seringkali bahkan Masya Allah, saya ketemu teman atau juga pasien ini dalam 3 bulan bisa ganti kerjaan sampai 10. Dulu dia nyales apa? Nyales barang A, nanti nyales barang B, nyales
Minggu depannya ganti lagi, nyeles barang C, barang D dan seterusnya. Jadi ciri-ciri orang kena sihir itu juga sering ganti kerjaan. Jadi bukan hanya orang-orang yang sakit ya, jadi orang yang sering kayak nggak fokus dalam kerjaan. Ketika 3 hari pertama dia menggebu kerjaan, menggebu, tahu-tahu 2 minggu ganti kerjaan. Dan terus setelah seminggu kerjaannya ganti lagi. Setelah kadang-kadang 5 hari ganti lagi. Apa nggak ada? Ada. Coba para pemirsa, para ikhwafillah semua juga. Banyak dalam kehidupan teman-teman kita ini. Kadang-kadang dalam 6 bulan itu bisa ganti kerjaan sampai 6 kali, 10 kali. Jangan heran, ini ada yang nggak beres. Jadi ketika orang ini sering ganti kerjaan itu juga ada yang ganggu. Nanti ini solusinya, doanya. Ini jarang dibahas. Terus kemudian kasus lain lagi yang mengenai diri sendiri juga seringkali banyak orang ini efek dari kena sihir juga sering jatuh atau sering kecelakaan. Jalan tahu-tahu jatuh. Atau kadang-kadang nabrak atau ditabrak. Ya, contoh lain juga ini yang tentang diri sendiri kadang-kadang pesimis. Gak mau naik motor lagi, kenapa? Lah saya kalau naik motor nanti jatuh. Udah pikirannya apa? Ini kenapa? Dia kenapa sering jatuh? Karena pikirannya begitu nabrak pertama, nanti saya nabrak lagi atau ditabrak. Akhirnya nggak mau lagi. Jadi pesimis. Nanti ini doanya fungsinya untuk itu, untuk mengatasi ini. Terus apa lagi? Contohnya apa lagi? Tentang berpikir buruk terhadap diri sendiri, wes gak usah berobat mana, wes percuma, wes. Ini prasangka buruk kepada diri sendiri. Atau kadang-kadang wes ada juga seorang laki-laki yang kena gangguan, kemudian dulunya kerja rajin, akhirnya malas, wes gak usah nyari kerjaan lagi, wes paling gak keterima. Ini ada lagi kasus seperti ada. Nanti bagaimana ngatasinya, ini doanya diamalkan nanti. Terus apa lagi yang menyalahkan diri sendiri? Atau pesimis? Atau pikiran yang Masya Allah, yuwaswisu visudurinas. Jadi bisikan-bisikan visudurinas di dalam hati manusia. Masya Allah. Ini nanti yang akan kita pakai. Ini pertama, untuk diri sendiri. Jadi kadang-kadang pasien begini juga kalau kita kasih tahu sesuatu, atau kadang-kadang ya dibuat kita itu karena ujian dari mana-mana, biar orang yang bersangkutan ini merasa lemah, atau tiba-tiba diajak ngomong sesuatu kayak pikiran ruwet, wes jangan ngomong yang ini, aku ruwet, nggak bisa mikir. Nah, sebelum baca doa itu stop. Langkah pertama, stop berpikir negatif terhadap diri sendiri. Stop berpikir negatif. Yang kedua, berpikir baik. Lawan. Memang nggak mudah, memang. Jadi orang, sebagaimana orang yang juga ganti-ganti kerjaan terus ini, usahanya, pernah saya lihat dulunya dia pengusaha besar, sukses. Bahkan dia pun punya rumah lantai 2, beberapa punya mobil, punya penghasilan yang miliaran, kemudian jatuh. Terus kemudian kayak orang bodoh. Gimana? Orang kadang-kadang sampai orang itu loh, aneh. Sampai 6 bulan bisa ganti kerjaan 10 kali. Padahal dia ini multi talenta biasanya. Tapi dia merasa dirinya nggak prospek ini. Lihat orang lain lagi, lo kok sukses, ikut ke sana. Ikut usaha yang sama. Habis gitu, dapat seminggu, 2 minggu. Pertama, sehari 2 hari sukses. Naik, seminggu 2 minggu, tiba-tiba sepi total. Ganti kerjaan lagi. Sama aja, apapun itu, stop berpikir negatif. Pertama. Kedua, dimotivasi. Yang bisa motivasi paling besar adalah diri sendiri dan keluarga terdekat. Jadi keluarga terdekat pun, misalnya itu kalau terjadi pada suami, maka istrinya motivasi. Jangan marah, dimarah-marahin. Dimotivasi, kasih semangat. Anak-anaknya juga ngasih semangat, saudara-saudaranya, teman akrabnya ngasih semangat.
Kalau itu terjadi pada istri, maka suami yang ngasih semangat. Dan kalau bisa ini juga diamalkan bukan hanya kepada istri korban, tapi keluarganya atau anaknya. Masalah ini rahasia dari Rasulullah. Ini ada di hadis yang sahih, tapi nggak kita bahas terlalu ke hadisnya, tapi bagaimana kita langsung praktek. Jadi kedua tadi apa? Motivasi. Ketiga, jadi kekuatan jeda. Berhenti sebentar. Berhenti sebentar ini bisa ajaklah tamasya si korban ini. Jadi di tempat tamasya ini kasihlah motivasi-motivasi. Ayo bisa bangkit, ayo pasti bisa. Jadi buat suasana yang nyaman, rileks dulu, baru baca doa ini. Saya bacakan doanya dulu, nanti saya ulang lagi. Insya Allah ini ada di hadis Rasulullah yang panjang, dan ini dibaca pagi 3 kali, juga petang 3 kali. Jadi dibaca si korban dan keluarganya lebih baik lagi. Dibaca orang yang motivasi. Saya baca beberapa kali ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun. Walahul hamdu fis samawati wal ardi wa asiyya wa hina tudzirun. Yukhrijul hayya minal mayyiti wa yukhrijul mayyita minal hayy wa yuhyil arda ba'da mautiha wa kadzalika tukhrajun. Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun. Walahul hamdu fis samawati wal ardi wa asiyya wa hina tudzirun. Yukhrijul hayya minal mayyiti wa yukhrijul mayyita minal hayy wa yuhyil arda ba'da mautiha wa kadzalika tukhrajun. Artinya ini di surat Ar-Rum 17-19. Maka bertasbihlah kepada Allah pada petang hari dan pada waktu pagi hari, waktu subuh. Dan segala puji bagi Allah di langit, di bumi, pada malam dan pada waktu zuhur, pada siang hari. Dia mengeluarkan yang hidup dari yang mati, dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup, dan menghidupkan bumi setelah mati. Dan seperti itulah kamu akan dikeluarkan. Jadi ini intinya, biasanya orang yang berpikir buruk pada diri sendiri atau mental block ini dianjurkan, dari artinya saja kita tahu, hendaknya bertasbih, memuji Allah pada pagi, petang dan pagi hari, malam dan pagi. Makanya zikirnya dibaca minimal 3 kali, malam dan pagi. Terus kemudian, dan segala puji bagi Allah. Kan disuruh juga apa? Muji Allah. Jadi orang-orang yang pesimis ini jangan berpikir buruk pada diri sendiri. Daripada kita ini berpikir buruk pada diri kita, maka pergunakan untuk bertasbih atau memuji Allah. Segala puji bagi Allah di langit, di bumi, pada malam dan pada duhur. Jadi siang malam ini hendaknya kita untuk memuji Allah. Jadi dengan beginilah Allah mengeluarkan dari yang hidup dari yang mati, dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup, dan menghidupkan kembali bumi setelah mati. Jadi ini cara Allah untuk mengeluarkan kotoran-kotoran diri kita. Jadi dengan berzikir, banyak-banyak berzikir. Ala bidzikrillah tatmainul qulub. Ingat, dengan berzikir maka hati akan menjadi tenang. Saya lanjut lagi. Jadi tadi berpikir buruk biasanya orang yang terus bermasalah dalam hidupnya atau sakit tidak sembuh-sembuh, maka gunakan ini. Ar-Rum 17-19. Yang mana kemudian berikutnya, biasanya orang yang sering gagal atau sering sakit menaun ini
bisikan-bisikan setan selain menyalahkan, berpikir buruk kepada dirinya, biasanya siapa? Berpikir buruk kemudian dengan orang lain. Masya Allah. Termasuk ikhwafila yang hadir di sini atau mungkin pemirsa yang menonton video ini, ketika ada berpikir buruk maka dilawan. Dengan orang lain ini siapa? Ya, bisa jadi dengan orang terdekatnya. Kalau dia korbannya perempuan, bisa jadi berpikir buruk kepada suami, berpikir buruk kepada anak, atau berpikir buruk kepada gurunya atau orang tuanya. Jangan, stop berpikir buruk kepada orang lain. Jadi berpikir baik, lawan dengan berpikir baik. Terus kemudian, jika ini kita selalu juga ketika orang gagal dalam usaha, cobalah berrekreasi ya, rihla atau mungkin mukhoyam, berkemah dengan teman. Kalau bisa ini lawan. Justru misalnya kita benci dengan orang lain ini, si A, maka kita datangi dia, kita kasih hadiah, kita tabayun. Jadi justru malah jangan bisikan-bisikan dari setan ini jangan dimanjakan. Kan gitu. Ya memang nanti dengan doa yang itu, dengan ayat tadi, itu pun ayatnya ada di hadis tentang doa Rasulullah. Itu pun memang dianjurkan Rasulullah untuk tazkiyatun nafs diantaranya. Jadi cobalah bersosialisasi. Ada juga bahkan seorang yang terus gagal ini terus mengurung diri. Ada pasien yang lain. Kenapa? Dulunya dia ini pengusaha sukses. Dia sukses. Orang besar, nggak usah disebutkan di sini. Tapi kemudian dia mengurung diri. Ada juga seorang ini mengatakan dulunya ini padahal orang tuanya, Masya Allah, dia bilang dulu ini juga anak saya ini orang sukses. Jadi kembali lagi, ketika kita berpikir buruk kepada orang lain, coba dirubah dengan berpikir baik. Kemudian setelah lawan dengan berpikir baik, kemudian ajak beberapa orang untuk bertamasya, rihla atau mukhoyam, berkemah. Jadi di sana diisi dengan banyak-banyak majelis zikir, atau mungkin ya lupakan bagaimana bisa bersosialisasi. Jadi setiap orang memang ada kelemahan, tapi kita jangan memikirkan keburukannya, tapi memikirkan kebaikannya. Kemudian yang ketiga ini, bagaimana biasanya pasien ini berpikir buruk kepada Allah. Jadi ini apakah sering? Sering. Masalah ini yang paling berbahaya malah. Seandainya si pasien atau seorang yang lagi kena musibah atau kena ujian terus-menerus ini berpikir buruk kepada Allah, atau berprasangka buruk kepada Allah ini, saat itu dia mati kira-kira dalam keadaan apa? Dalam keadaan kufur kan? Iya kan? Apakah nggak terjadi kepada orang yang berilmu atau orang yang alim? Kadang terjadi. Pernah saya dapat juga pasien yang mana dulunya juga jebolan pesantren juga, tapi begitu kena ujian begini begitu, musibah ini itu, tiba-tiba dia bilang saya sudah berobat sana sini. Akhirnya dirunut ketika selesai ruqyah kita runut, ternyata dia sedikit pernah ya ada untuk menyalahkan Allah itu begini begitu. Jadi ini harus dihentikan. Jadi insya Allah baca tadi Ar-Rum 17-19. Saya bacakan lagi, ikhwafillah. Bismillahirrahmanirrahim. Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun. Walahul hamdu fis samawati wal ardi wa asiyya
wa asiyau wa hina tudzirun yukhrijul hayya minal mayyiti wa yukhrijul mayyita minal hayy wa yuhyil arda ba'da mautiha wa kadzalika tukhrajun. Dengarkan baik-baik. Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun walahul hamdu fis samawati wal ardi wa asiyya wa hina tudzirun yukhrijul hayya minal mayyiti wa yukhrijul mayyita minal hayy wa yuhyil arda ba'da mautiha wa kadzalika tukhrajun. Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun walahul hamdu fis samawati wal ardi wa asiyya wa hina tudzirun yukhrijul hayya minal mayyiti wa yukhrijul mayyita minal hayy wa yuhyil arda ba'da mautiha wa kadzalika tukhrajun. Jadi ayat ini ketika ini dibaca, ketika seorang ini pemulihan, diajak misalnya diajak jalan-jalan ke gunung atau ke pantai, maka coba dia membaca ini fasubhanallah. Jadi maka bertasbihlah kepada Allah, Maha Suci Allah. Jadi kita lihat kebesaran Allah, kemahakuasaan Allah. Allah kuasa untuk membuat gunung-gunung sedemikian indah, pantai-pantai indah. Jadi Allah kuasa juga untuk merubah masalah-masalah kita. Iya kan? Mudah bagi Allah. Tapi Allah tidak akan merubah suatu kaum jika kaum itu tidak mau berubah. Sekarang begini, siapapun yang sering sakit, siapapun sering masalah, rubah diri Anda sendiri. Allah tidak akan merubah suatu kaum jika kaum itu tidak mau berubah. Ada enggak keinginan untuk berubah? Kemudian baca ini di pemandangan yang luas insya Allah, sambil mengagumi kemahakuasaan Allah, bertasbih kepada Allah, berprasangka baik kepada Allah, berprasangka baik kepada orang lain, berprasangka baik kepada diri sendiri. Termasuk diri sendirinya apa? Optimis. Coba diingat-ingat lagi bagi yang sering menyalahkan diri sendiri. Coba ingat-ingat masa-masa jaya, masa-masa berhasil. Bersyukur, bertasbih, bersyukur kepada Allah. Jadi memuji Allah. Sebagaimana dulu Nabi Ayub ketika ditimpa penyakit mengatakan, ketika ditimpa penyakit ditanya istrinya, sungguh aku malu kepada Allah karena Allah telah memberikanku segala hal, segala macam selama 83 tahun. Namun Allah baru menguji saya selama 17 tahun. Jadi selama 83 tahun Nabi Ayub ini diberikan kekuasaan, diberikan kekayaan, kejayaan, istri-istri, anak-anak, kemuliaan. Tapi baru 17 tahun timpa penyakit, dijatuhkan derajatnya, dijauhi orang-orang. Hanya 17 tahun. Jadi cobalah kita ini bagaimana selain juga kita berdoa, berzikir dengan Ar-Rum 17, 18, 19 tadi. Bagaimana kita berzikir dengan zikir tadi, Quran tadi, juga banyak-banyak mengingat-ingat masa-masa kejayaan. Begitu juga bagi keluarga korban, entah suami, jika itu istrinya ya, maka suami sama anak ini sering ngomong tentang yang baik-baik. Jadi membicarakan kembali dulu kita pernah kesini, ingat enggak? Jadi kenangan-kenangan indah. Jadi kemudian masa-masa keberhasilan. Ini perlu. Atau kita ajak jalan-jalan dulu ini. Atau kita jika itu tertimpa pada diri kita,
maka luangkan waktu untuk jalan-jalan. Jadi jalan-jalan di sana banyak muji Allah. Allah kuasa membuat pemandangan yang demikian indah. Allah kuasa membuat laut yang indah. Allah kuasa juga membuat kita dulu pernah berjaya atau bertemu dengan orang-orang yang menyenangkan, Masya Allah. Termasuk para ikhwafillah dan para pemirsa yang sama-sama mengharap ridha Allah. Sampai sejauh ini apakah kita sudah bersemangat lagi dan menyemangati diri kita? Semangat dan bukti semangat ini bantu orang lain berpikir baik. Dan insya Allah video ini sangat bermanfaat untuk orang lain. Bagi teman Anda, maka bantu untuk menyebarkan, kasih orang biar tahu juga tentang zikir ini, rahasia zikir ini, dan bagaimana mereka bisa bangkit. Bismillah. Insya Allah bismillah. Cara lain juga untuk motivasi untuk bangkit adalah membantu orang lain. Jadi itu juga kunci yang lain adalah apabila kita ingin bangkit, maka kita bangkitkan orang lain. Apabila kita ingin sembuh, maka kita juga berusaha untuk menyembuhkan orang lain, membantu orang lain yang lebih sakit dari kita. Bagi mereka yang gagal usaha, maka cobalah untuk membantu orang lain. Cara bangkit adalah membangkitkan orang lain. Cara sembuh adalah membantu orang lain sembuh. Ini juga bisa membangkitkan apa? Motivasi, bahwasanya Masya Allah, Subhanallah, ternyata kita lebih baik, kita Masya Allah lebih beruntung. Ketika kita ini hanya punya mobil satu, jangan melihat orang lain yang punya mobil dua, nanti malah sakit hati kita. Ketika kita punya mobil satu, maka lihat orang lain itu yang baru bisa beli motor. Ketika orang yang punya motor, maka kita melihat yang lebih rendah lagi, orang yang hanya punya sepeda. Yang punya sepeda juga bersyukur. Ada orang yang Masya Allah tidak punya kaki, yang nggak punya kaki juga bersyukur, masih hidup. Jadi bagaimana juga untuk motivasi? Maka bagaimana kita ini memotivasi? Jadi mengobati diri kita dengan mengobati orang lain, membahagiakan diri kita dengan membahagiakan orang lain. Jadi membahagiakan orang lain ini juga suatu rahasia, Masya Allah, yang luar biasa. Selain zikir tadi, kita ajak orang lain, sebarkan video ini, biar orang lain juga ikut bangkit. Insya Allah ketika orang lain bangkit, kita terdorong ikut bangkit. Masa Ustadz? Iya. Ketika saya ini bertahun-tahun fokus, 10 tahun, 11 tahun ini benar-benar tiap hari meruqyah orang. Ketika saya mengajarkan ruqyah, kemudian saya ajarkan bisa meruqyah orang lain. Ketika dia menceritakan pengalamannya begini-begini, ternyata saya terdongkrak juga, padahal saya nggak mengalami. Jadi bahagia itu dengan membahagiakan orang lain. Ini pun luar biasa, Masya Allah. Jadi jangan lupa membahagiakan orang lain. Bantu sebarkan tentang doa ini, tentang rahasia doa ini. Bagaimana kita bisa bangkit. Ya kita nanti lanjutkan lagi dalam sesi yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.